Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Kasih tos lagi. Lihat kiri, lihat kanan, katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada siang hari ini. Saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita semua ya. Haleluya, kita buka sama-sama dalam, ini ada istriku juga ya, baju hitam ini istriku, haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini ada teman-teman juga yang bisa ikut bersama-sama. Baik, kita buka sama-sama Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-46. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52 ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sama-sama kita katakan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yang wanita baca ayat genap, yang pria baca ayat ganjil. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat yang ke-52 ya. Duluan yang wanita ya. 2, 3. Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sama-sama kita katakan, sama-sama kita baca ayat 52, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi dikatakan begini, pada saat itu juga melihatlah siapa? Bartimeus. Bartimeus orang yang buta. Jadi ketika dia buta, dia mengalami namanya kebutaan, tapi dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lawat saya, maka terjadi yang namanya kesembuhan buat Bartimeus. Dan Alkitab berkata bahwa saat itu juga terjadi yang namanya kesembuhan. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang kita dapatkan. Amin. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata begini, saat itu juga Bartimeus bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan dan dia bisa melihat kembali saat itu juga. Nggak tunggu besok loh. Nggak tunggu bulan depan, nggak tunggu tahun depan, nggak tunggu 5 tahun depan. Tapi saat itu juga. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata pasti akan terjadi sesuatu. Amin. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata pasti akan terjadi sesuatu. Tapi yang menjadi rahasianya, kenapa sampai Bartimeus bisa mengalami kesembuhan saat itu juga. Nah kita pelajari sama-sama di sini ya. Kenapa sampai Bartimeus bisa mengalami kesembuhan nggak tunggu besok, nggak tunggu tahun depan, nggak tunggu 5 tahun depan. Tapi saat itu juga. Kenapa? Yang pertama, coba kita buka sama-sama. Kita baca lagi ayat yang 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah apa ya? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Dia katakan begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus mendengar ada Yesus melintas di daerah dia, di kotanya, dia katakan begini, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia hanya bisa mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia bisa mendengar bahwa Tuhan itu sanggup menyatakan kemuliaannya. Dan ketika Yesus ada di kotanya, dia katakan begini, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yang pertama kenapa sampai Bartimeus bisa mengalami mujizat? Karena dia berseru. Sama-sama katakan berseru. Saya percaya kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita pasti akan berseru kepada Tuhan. Benar apa betul? Apa kita cuma diam-diam aja? Menunggu waktu kapan-kapan lagi. Enggak kan? Kita pasti akan berseru kepada Tuhan kalau kita punya masalah. Kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita pasti datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan kita minta supaya Tuhan, saya punya masalah, saya punya persoalan, saya punya pergumulan. Tapi saya percaya ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya akan mendapatkan jawaban-jawaban. Saya akan mendapatkan kesembuhan, saya akan mendapatkan mujizat, saya akan mendapatkan terobosan, saya akan mendapatkan pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Bahwa kita datang kepada Tuhan dengan seruan hati yang paling dalam. Saya percaya orang-orang yang datang kepada Tuhan, ada seruan hati yang paling dalam. Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan menolongnya.
Bartimeus datang kepada Tuhan, tempat yang tepat. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Orang menegur dia, yang ada di samping Yesus menegur, "Hei kamu diam, diam aja, diam aja, diam aja, diam aja." Orang-orang yang di samping Yesuslah yang menegur dia. Saya percaya saudara, kalau kita punya masalah tekanan yang begitu besar, yang begitu mengintimidasi kita, kita pasti akan terintimidasi dengan orang-orang di sekitar kita yang berkata, "Biar aja nanti waktunya Tuhan, kamu pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik." Hendak. Kadang-kala kita terintimidasi dengan masalah-masalah, dengan hal-hal yang membawa rumit. Padahal Tuhan bilang begini, kalau kamu punya masalah, kamu punya persoalan, kamu datang kepada aku. Kamu datang kepada aku supaya kamu bisa melihat akan terjadi lawatan dalam hidupmu. Sekalipun ada intimidasi. Bartimeus ada intimidasi. Bartimeus ada serangan-serangan yang menyerang dia supaya dia diam. Supaya dia tidak bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Saudara, kita punya masalah, kita punya persoalan, saudara, dengan Tuhanlah yang tahu. Bukan orang di sekitar kita yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan yang menjadi yang tahu masalah kita. Saya dengan istri saya kadang-kala, kalau kita berumah tangga, persoalan saya kadang-kala dia nggak tahu. Dan persoalan dia kadang-kala saya nggak tahu. Tapi ada persoalan yang harus kita buka sama-sama dan kita perlu tahu untuk kita doakan. Tapi masalah-masalah kita dengan Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu. Jadi saya percaya bahwa tidak ada yang namanya persoalan yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada pergumulan yang Tuhan tidak tahu. Semuanya Tuhan tahu. Yang Tuhan lihat, kamu datang gak kepada aku? Kamu berseru gak kepada aku ketika kamu punya masalah? Kamu sakit, kamu gak datang. Kamu punya masalah, kamu gak datang. Kita cuma diam-diam aja dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan lihat seruan hatimu yang paling dalam. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Saya waktu sekolah Alkitab di Petamburan, Jakarta. Tahun 1999. Di mana saya pertama kali bisa mengalami namanya mujizat ya. Ketika saya mengenal Tuhan 1997. Saya kuliah di Fakultas Hukum di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sampai semester 6 saya kuliah. Tuhan panggil saya untuk saya melayani Tuhan. Saya ke Jakarta 1999 saya ke Jakarta. Saya tinggalkan Fakultas Hukum saya. Papa saya seorang jaksa. Dan saya sudah dididik di Fakultas Hukum untuk menggantikan dia sebagai seorang jaksa. Tapi puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan saya nggak jadi jaksa. Kalau saya jadi jaksa mungkin saya nggak dapat istri saya ini. Ya kan? Nggak dapat. Karena saya di Kota Palu, dia di Jakarta. Tapi saya percaya semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Nah, Tuhan bawa saya untuk tinggalkan kuliah saya karena ada satu peristiwa yang saya lihat bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan full time, full heart. Untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Saya kuliah di Petamburan, Jakarta. Dan di situ saya berdoa karena nggak ada sponsor. Papi udah nggak sponsorin saya lagi. Papi saya kan bukan orang percaya, orang Bugis ya. Jaksa bukan orang percaya. Saudara tahu ya. Nah, papi saya sudah lepas tangan. Jadi saya ke Jakarta tanpa uang satu peser pun saya ke Jakarta. Dan saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Saya mau sekolah Alkitab, Tuhan tolong saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Saya melangkah aja, saya masuk di sekolah Petamburan tanpa duit sama sekali. Tuhan buka satu-satu. Kemudian saya tinggal di asrama di Seminari Betel Jakarta. Tinggal di asrama, 1999 tinggal di asrama. Saya bilang begini, Tuhan untuk biaya hidup saya gimana? Sebulan gimana Tuhan? Bulan depan gimana Tuhan? Gak ada yang sponsorin saya. Hari Jumat saya ingat banget, hari Jumat jam 3 sore. Saya doa sama Tuhan jam 3 sore. Saya turun ke bawah, saya ambil waktu untuk saya doa. Jam 3 sore saya doa kepada Tuhan di sekolah kami. Gak ada orang di situ, saya doa. 3 jam saya doa. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 selesai. Tapi dalam doa itu saya menemukan yang namanya Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, saya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, kalau Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tuhan siapkan saya sponsor yang dari Tuhan. Saudara dengar baik. 3 jam saya berseru kepada Tuhan. Besoknya hari Sabtu. Ini Jumat. Hari Sabtu ada seorang dari Kota Palu. Kota Palu mau menuju kota Malaysia. Menuju Malaysia, negara Malaysia. Tapi dia transit di Jakarta. Dia cari saya. Itu hari Sabtu. Saya doa Jumat. Hari Sabtu saya ingat banget. Dia cari saya di sekolah kita Petamburan. Kita sama sekali nggak pernah kontak. Nomor saya dia nggak tahu, nomor dia saya nggak tahu. Saya cuma kenal dia di Kota Palu karena pernah saya doakan. Dia cari saya, nggak ketemu saya. Karena saya waktu itu hari Sabtu ada pelayanan.
Saya pulang ke sekolah Alkitab, dikasih tahu bahwa tadi ada yang cari kamu orang Malaysia. Kamu disuruh ke sana. Hari Senin saya ke sana dan saya ketemu dengan dia di hotel wisata di belakang Hotel HI waktu itu ya. Masih ada hotel wisata ya. Saya ketemu dengan dia, ngobrol-ngobrol, dia katakan begini, Ferry, kamu butuh dana enggak? Seorang hamba Tuhan, saya bilang begini, butuh dong. Iya kan? Butuh. Oke, kalau begitu saya akan sponsor kamu sampai kamu selesai kuliah. Saudara dengar baik, saya akan sponsor kamu, saya akan kirim buat kamu dana sampai kamu selesai kuliah setiap bulan. Saya bilang, thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ketika saya doa, berseru kepada Tuhan 3 jam saya doa. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim seorang Malaysia yang sama sekali kontaknya lost kontak dengan dia. Dia digerakin Tuhan, dia bilang saya digerakin Tuhan untuk mampir di sekolah Alkitab kamu. Dan saya lihat di situ Tuhan tolong benar-benar Tuhan buka sampai saya selesai sekolah Alkitab. Dia berhenti untuk mensponsori saya sampai saya selesai sekolah. Jadi saya bilang inilah pertolongan Tuhan ketika kita datang berseru. Bartimeus datang berseru kepada Tuhan. Saudara nggak usah hiraukan ada orang yang menghalangi saudara. Ketika ada seruan yang engkau ucapkan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, nggak usah hiraukan ada orang-orang yang akan mengintimidasi saudara. Alkitab berkata orang-orang yang di samping Yesus yang mengintimidasi Bartimeus. Tapi tetap dia berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Itu yang pertama yang Bartimeus lakukan. Yang kedua, coba saudara lihat. Di ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia apa? Ia menanggalkan apa? Menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Bartimeus ketika dipanggil oleh Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dilakukan? Alkitab berkata begini. Ia menanggalkan jubahnya. Maaf ya. Ia menanggalkan jubah. Alkitab berkata begini. Bartimeus ketika dipanggil oleh Tuhan. Tadi kan dia berseru. Tuhan tolong saya. Panggil Bartimeus, kata Tuhan. Ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan, dia langsung berdiri. Dia membuka jubahnya, menanggalkan jubahnya. Dan dia datang kepada Tuhan. Apa itu menanggalkan jubah? Saya percaya setiap pribadi kita pasti punya jubah. Dan jubah itulah yang hanya Tuhanlah yang tahu. Saudara punya jubah yang tidak ada orang tahu. Suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu. Tapi hanya kamu dengan Tuhan yang tahu jubahmu apa. Bartimeus orang buta. Orang buta pun dia punya jubah. Pengemis, seorang pengemis. Tapi punya jubah. Bisa bayangkan pengemis buta punya jubah. Apalagi kita orang kaya, tajir, melintir, kepintir, kejepit, setir. Pasti punya jubah. Yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan nih. Tanggalkan jubahmu. Ceker. Jubah berbicara mengenai keegoisan kita. Kesombongan kita. Ketidaklayakan kita. Kepahitan kita. Luka-luka hati kita. Kekecewaan hati kita. Masa lalu yang buruk. Kepahitan, kedengkian, kemabukan, amarah, pesta pora. Semua itu jubah-jubah yang harus kita tanggalkan. Yang kedua yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lihat. Bartimeus kenapa bisa mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan. Dia menanggalkan jubah. Amin. Saya percaya siang hari ini kita punya jubah di hadapan Tuhan. Tanggalkan jubah kita. Pandemik udah mau berlalu nih, iya kan? Sudah mau selesai. Tanggalkan jubah kita. Supaya kita bisa melihat bahwa di masa-masa ke depan ini ada hal-hal baru yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Sorry saya pakai lagi ya. Jadi kita berkata bahwa tanggalkan jubah. Kita harus menanggalkan jubahnya. Dan apa? Ia
Ia segera berdiri dan apa? Mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah ini yang ketiga. Setelah Bartimeus berseru kepada Tuhan, menanggalkan jubah, yang ketiga ini paling penting. Saya percaya bahwa setiap kita yang dibutuhkan adalah kejujuran. Sama-sama katakan kejujuran. Nah, kejujuran inilah yang Tuhan lihat dari hatinya Bartimeus. Ketika dia sudah melakukan semuanya tadi, apa yang dia kerjakan ketika dia datang kepada Yesus dan Yesus bertanya. Mungkin kalau Tuhan datang kepada Bapak, Tuhan bertanya, Pak, apa yang Bapak inginkan supaya aku perbuat bagimu? Ada enggak? Ada. Ada pasti ya. Bapak, apa yang Bapak ingin Tuhan lakukan supaya Tuhan perbuat bagi Bapak? Pasti ada ya. Bartimeus ketika ditanya oleh Tuhan seperti itu, Bartimeus, apa yang kau mau supaya aku kerjakan bagimu? Apa jawab Bartimeus? Coba buka, lihat ayatnya. Apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan tahu enggak dia buta? Tuhan tahu enggak? Kenapa Tuhan tanya lagi? Kenapa Tuhan tanya lagi kalau Tuhan tahu? Hah? Bapak kan tahu kan? Bapak kan Tuhan tahu pergumulan Bapak. Bapak juga kan Tuhan tahu pergumulan Bapak. Tapi kenapa Tuhan tanya lagi? Rabuni supaya aku dapat perbuat bagimu. Rabuni supaya aku dapat melihat. Padahal Tuhan tahu kamu punya masalah, kamu punya pergumulan. Saya tahu kamu buta. Saya tahu kamu punya masalah. Saya tahu kamu sakit ini, sakit A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Tuhan tahu semuanya. Tapi kenapa sampai Tuhan tanya lagi? Ini bicara mengenai kejujuran loh. Amin. Sifat manusia, kadangkala kita suka bohong-bohong dikit nih. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, bohong putih boleh enggak? Ada bohong putih enggak? Ada yang bilang bohong putih ya kan? Bohong putih, bohong hitam. Mungkin ada bohong coklat lagi, bohong biru, bohong hijau. Yang namanya bohong-bohong. Yang namanya kebohongan Tuhan tidak suka. Makanya puji Tuhan banget saya bisa merasakan bahwa kenapa sampai Bartimeus bisa mengalami mujizat. Karena Bartimeus itu orangnya jujur. Amin. Bayangkan sudah buta, nggak bisa melihat, seorang pengemis, tapi masih punya jubah. Masih punya jubah yang dikenakan. Kalau orang Manado bilang begini, aduh so miskin, so buta lagi ya kan, so jelek sekali lagi minta ampun, kong sombong lagi. Orang Manado bilang begitu. Ya kan so buta, so jelek, so miskin, kong sombong lagi. Ternyata dari hal-hal yang paling bawah nih, yang paling dasar, buta, pengemis, Alkitab mengatakan masih punya jubah. Masih punya jubah. Dari yang bawah sekali, rendah banget. Istilahnya kastanya paling rendah, sorry ya. Kastanya paling rendah. Mungkin kalau orang India bilang kasta varia, yang paling rendah. Iya Pak benar ya. Kasta yang paling rendah, tapi punya jubah loh. Gimana kita yang kasta paling tinggi, yang kayanya minta ampun. Yang diberkati oleh Tuhan luar biasa banget. Yang apa cantik, yang ganteng, yang parlente kan gitu kan. Yang itu aja punya jubah apalagi kita nih. Bartimeus tahu banget jubahnya harus dia tinggalkan. Dan Tuhan tahu jubahnya Bartimeus. Bartimeus harus mengalami mujizat. Dia tinggalkan jubahnya. Dan ketika datang kepada Tuhan. Yang Tuhan tanya lagi kepada dia. Bartimeus benar-benar mengalami kelepasan, lawatan Tuhan. Saat dia jujur kepada Tuhan. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Kejujuran. Saya dengan istri saya. Kita saling terbuka. Amin. Iya kan? Iya kan? Kalau saya mau simpan duit, maaf ya. Ini pulang pelayanan, sorry ya. Dapat biasa ya, pendeta pulang pelayanan tuh. Dapat orang dari bilang dapat doi ya kan? Dapat persembahan, puji Tuhan ya kan? Pulang pelayanan. Dia tahu nggak persembahan itu? Tahu ya? Tahu dong. Dia tahu nggak jumlahnya? Nggak tahu. Benar kan? Tahu nggak jumlahnya? Dia nggak tahu. Benar kan? Mungkin setelah pelayanan, saya korting-korting dikit. Ya kan? Haleluya Tuhan berkati ini amplop dalam nama Yesus Tuhan. Saya buka dikit. Saya ambil 500.000, masukin kantong.
Saya bungkus lagi tutup rapat. Nih puji Tuhan ini berkat pelayanan. Sekelek kita doakan sama-sama. Dia tahu nggak saya simpan 500.000 di sini? Nehi, cimelekate. Nggak tahu dia. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu kan? Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kita bisa bohong sama dia. Bisa kan? Bisa, saya bisa bohongin dia loh. Gua ganteng ya kan? Arlente. Saya bisa bohongin dia. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada kebohongan. Ini yang Tuhan lihat dari hati Bartimeus tadi. Kejujuran. Amin. Kita belajar loh. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan lawatan Tuhan. Jujur. Sama suami, sama istri jujur aja. Apalagi dengan orang lain, jujur. Apalagi sama Tuhan. Jujur. Tuhan, saya pengen mendapatkan ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Saudara, saya puji Tuhan banget ya. Ini terakhir ya kesaksian. Waktu kami masih ngontrak di daerah Jati Bening. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen dapatkan rumah. Dapatkan rumah Tuhan. Biar kami gak ngontrak lagi di Jati Bening. Akhirnya saya ke doa malam. Saya pimpin doa malam di sana. Pimpin doa malam di daerah Roxy ya. Doa malam jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Saya pimpin. Pujian penyembahan. Ada tuan rumahnya di situ. Tuan rumah dijamah Tuhan. Dia gak tahu pergumulan saya apa. Dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan. Habis itu dia bilang begini, Feli. Dia panggil saya Feli. Dia gak bisa bilang R ya. Feli. Ferry dia bilang Feli. Gak bisa bilang R, cadel. Nah dia kalau SMS saya lucu ya. Jadi kalau dia, ini masih zaman SMS dulu ya. Dia SMS saya. Dia bilang Shalom Ferry. Dia ketik Shalom Feli. Dia ketik Shalom Feli juga. Jadi mulut cadel, jempol cadel. Lucu ya, dua-dua cadel. Mulut sama jempol cadel, ya kan. Nah, dia panggil saya jam 12 malam. Dia panggil, Feli, ya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oh iya Ci, kita ngobrol-ngobrol. Duduk. Dia bilang begini, tadi waktu doa, Tuhan gelakin saya. Gerakin. Ya Ci, gerakin. Tuhan gelakin saya untuk beliin rumah buat Feli. Beliin rumah buat Ferry. Oh iya, puji Tuhan. Kapan dicari Ci? Saya nggak bilang begitu ya kan. Nah ketika dijamah oleh Tuhan dia bilang begitu. Oke besok kita cari. Dapatlah di daerah Tipar Cakung. Dia bayar cash rumah itu. Dia bayar cash. Saudara tahu. Ini Ci ini pelitnya minta ampun. Tapi ketika dia dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan bukan cuma hatinya yang hancur. Tapi dompetnya juga hancur. Saya bilang puji Tuhan, makanya yang pelit-pelit kalau dijamah Tuhan nih hati-hati. Pendeta doakan saudara biar saudara bisa dijamah Tuhan. Bukan cuma hati yang hancur tapi dompetnya hancur juga. Kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Dia kasih benar-benar dia dijamah Tuhan, dia beliin rumah buat saya. Saudara, saya nggak pernah kasih tahu pergumulan saya, tapi dia tahu dari Tuhan. Amin. Dia tahu dari Tuhan. Dan ini bicara mengenai kejujuran. Saya katakan begini, Tuhan saya butuh rumah. Tuhan saya butuh rumah. Tuhan jamah hati Ci ini yang pelit, minta ampun, dijamah hatinya, beliin rumah buat saya. Kenapa? Karena kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar untuk jujur. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Bartimeus katakan begini, Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia tanggalkan jubahnya, dia jujur dengan Tuhan. 3 hal ini kita kerjakan, kita lakukan. Pasti kita akan mengalami kesembuhan, mujizat, kelepasan, terobosan demi terobosan. Hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sesekali mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi